أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program Belajar Tahsin yang alhamdulillah sudah lama libur tahsin yang bersama Ustadz Ahmad Kamal Hafizahullah Ta'ala. Kini setelah beberapa purnama kita bisa kembali lagi. Udah 2 purnama ya Ustadz. Purnama di bulan Ramadan dan purnama di bulan Syawal, Masya Allah. Dan di bulan Dzulqa'dah yang juga bulan di antara bulan haram ini kita kembali mulai kelas belajar tahsin kita bersama Ustadz Ahmad Kamal Hafizahullah Ta'ala. Dan sudah tersambung bersama kita dari pesantren Al-Hidayah Batu Sangkar ya Ustadz? Batu Sangkar, Sumatera Barat. Insya Allah Ustadz akan nanti seperti biasa akan ada 2 segmen. Ustadz memberikan di segmen pertama memberikan materi terkait program belajar tahsin, dan di segmen kedua kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV ataupun para peserta yang sudah terkumpul dalam Zoom untuk memperdengarkan bacaannya, tentunya dengan surat yang sudah ditentukan oleh kita. Baik, Ustadz, kita langsung serahkan ke Ustadz untuk materi, menyambung materi yang telah disampaikan sebelumnya. Silahkan Ustadz. طيب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin, ya, ayah dari anak, orang tua kami, abang kami yang kami muliakan, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Kalaulah bukan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu melakukan apa-apa dari aktivitas kita. Ma'asyiral muslimin, ya pemirsa dimanapun antum berada, rahimanallah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, ya, pada pertemuan kali ini, ya, walaupun mungkin ini pertemuan ya yang terjeda begitu lama, ya, dengan waktu dan beberapa hal atau keadaan, ya alhamdulillah ana saksikan ya tidak menyebabkan lunturnya semangat para talibul ilm, para penuntut ilmu untuk selalu belajar, menuntut ilmu, menggali ilmu, terus belajar. Tidak ada alasan ya waktu atau keadaan yang memutus, karena untuk menuntut ilmu sekarang sarannya sangatlah luas sekali. Tentunya saya pribadi ya sangat berterima kasih kepada ya Rosyad TV dan juga kepada ikhwah sekalian yang memberikan dukungan kepada kita untuk kita bisa sedikit memberikan waktu atau sedikit keilmuan yang kita miliki untuk kita sama-sama belajar, untuk kita menajamkan ilmu. Nabi SAW katakan dalam hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang pada jalan tersebut ia tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk Allah, niatnya karena Allah untuk menuntut ilmu, maka kata Nabi SAW, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Semua kita sama tujuan di akhirat. Pasti tidak ada yang lain kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jiwa, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim hafizahullah ta'ala, jiwa ini an-nafsu illam tashghilhu bil haqq sayashghiluka bil batil.
Jiwa kalau seandainya engkau tidak sibukkan dengan sesuatu yang hak, maka ia akan menyibukkanmu dengan sesuatu yang batil. Dan jiwa wan nafsu illa tudkhil fihi mahabbatullah sayudkhil fi nafsika mahabbatul makhluqin. Jiwa seseorang kalau tidak diisi dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan terisi dengan mencintai makhluk. Waliyadzubillah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, ya para ikhwah sekalian, semangat kita menggali, mempelajari bagian dari ilmu syar'i yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya Syekh Muhammad Ad-Dabba', ya ulama abad ke-13 Hijriyah, ulama yang pakar dalam ilmu qiraah mengatakan, ya warattil Qur'an tartila, memperhatikan hukum-hukum tajwidnya, tebal, tipisnya, ya, hukum nun sukun, idhar, idgham dan yang lainnya. Nah, karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, ya, walaupun dengan jarak, ya, yang jauh, akan tapi kita disatukan dengan niat yang sama, yaitu meninggikan ilmu, mengangkat kalamullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua. Nabi SAW katakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini, ya, derajat sebuah kaum, wa yadha'u bihil akharin. Allah merendahkan sebagian kaum yang lainnya. Baik para pemirsa sekalian Rasyad TV, rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan sebelumnya, ya, pertemuan, ya, beberapa bulan yang lalu, kita membahas tentang pembahasan yang nggak kalah penting dalam pembahasan ilmu tajwid, yaitu pembahasan, ya, para ulama menamakannya dengan pembahasan al-mad, yaitu al-mudud. Ya, bisa kita tampilkan di halaman, ya, 312. Ya, di situ kita tampilkan sebuah karya tulisan yang ditulis oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid yang membahas tentang pembahasan al-mad. Apa itu mad? Ya, sebelum kita masuk kepada mad, ya, sedikit, ya, kita, ya, memperhatikan tulisan, ya, huruf mad itu sendiri. Dalam tulisan huruf mad, ya, terdiri dari dua huruf. Yang pertama huruf mim, yang kedua huruf dal. Ya, huruf mim dan huruf dal. Adapun, ya, biasanya tanda yang ada di dalam Al-Qur'an kita dapatkan, ya, dengan tulisan bendera. Ya, ini sedikit menjelaskan tentang mad. Kita dapatkan Al-Qur'an tulisan bendera. Apa maksudnya bendera? Ya, bendera banyak makna, ya. Bendera atau yang dipanjangkan. Maka sedikit saya memberikan, ya, gambaran agar kita lebih paham tentang, ya, bentuk bendera di dalam Al-Qur'an. Kurang lebih seperti ini. Ya. Khususnya di dalam khat riq'ah, ya. Khat riq'ah, tulisan itu ditulis dengan cepat. Dalam bahasa Arab, dalam khat terbagi menjadi dua, ada tulisan khat namanya khat naskhi dan khat riq'ah. Khat naskhi, tulisan matnya seperti ini, mim dan dal, mad, seperti itu. Adapun khat riq'ah, ya, bisa dilihat di layar, ya. Adapun khat riq'ah, tulisan mim, ya, dia hanya sekedar kepala sedikit saja. Nih, itu mim seperti itu. Kemudian, ya, disambungkan dengan huruf dal, dicoret dengan simple seperti ini. Ya, itu mim dan huruf dal. Nah, lantas tanda bendera itu adalah huruf mim dan huruf dal, yang mana kepala mim itu dihapus. Ya, seperti ini kurang lebih jadinya. Nah, inilah dia bendera, ya, yang kita dapati dalam Al-Quran, ya. Bendera panjang itu adalah, ya, bendera antara huruf mim dan huruf dal dan kepala
huruf mimnya tersebut dihapuskan. Ya, mim dan dal yaitu mad yang berarti panjang. Baik. Kita kembali lagi kepada pembahasan. Ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Mari kita melihat ya kepada apa yang dikatakan oleh Syekh Aiman Rusdi Syuaib tentang apa itu huruf, apa itu mad. Ta'riful mad, pengertian mad. Mad secara bahasa ya yaitu az-ziyadatu wat tatwil. Ya, penambahan dan panjang. Itu secara bahasa. Lantas secara istilah apa? Secara istilah adalah italatu sauti biharfin min hurufil maddi wal lin. Memanjangkan suara. Ketika menyebutkan huruf di antara huruf-huruf mad dan juga ya huruf lin dipanjangkan suara. Au harfil lin atau bisa dikatakan dengan huruf ya mad lin atau huruf lin. Wa huruful maddi wal lin, adapun huruf mad dan lin ya terbagi menjadi 3, yaitu huruf waw, huruf ya dan huruf yang sejenis huruf alif. Dan ulangin, pertama huruf alif, huruf waw dan huruf ya yang sukun harakatnya yang menyesuaikan masing-masing dari huruf tersebut. Huruf waw penyesuaiannya sebelumnya dhammah, huruf ya sebelumnya kasrah, dan huruf alif sebelumnya fathah. Tadi kita katakan mad itu artinya panjang. Ya. Apa maksudnya panjang? Ya, kalau seandainya kita ucapkan ya a, maka kalau mad ada 2 a jadinya seperti itu. Atau kita sebutkan huruf u ya, u. Maka ketika kita panjangkan, maka kita ya baca u ya dengan dimonyongkan kedua bibir. Atau ketika kasrah ya i. Maka ketika dipanjangkan maka kita baca i, seperti itu. Ya, maka sesuailah dengan istilah yang disampaikan oleh Syekh Aiman Rusdi Syuaib, yaitu memanjangkan suara ketika menyebutkan huruf mad atau lin. Ya. Wa summiyat harful mad, ya, dan dinamakan dengan huruf mad ya li'anna laha qabiliyah al-maqti wat tatwil. Ya, dinamakan dengan huruf mad karena dia menerima untuk dipanjangkan. Ya, mat itu ya seperti elastis dia, wat tatwil yaitu panjang. Dinamakan dengan huruf mad karena dia menerima untuk dipanjangkan ya dan dimelarkan seperti itu. Wa summiyat harfal lin, dan dinamakan dengan huruf lin ya li khurujiha bimtidadi walinin. Ya, ada mad, ada lin, ya sama-sama. Ya, hurufnya huruf mad yaitu huruf lin juga. Cuman keadaan lin dan huruf mad itu berbeda. Ya, kenapa dinamakan dengan lin? Ya, kalau tadi huruf mad kita jelaskan alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah. Adapun lin, waw sukun dan ya sukun sebelumnya fathah. Kenapa dinamakan dengan lin? Karena lembut dalam pengucapannya. Karena mudah. Ya, a'udzu billahi minasy syaitho. Ya. Bukan syaitho, tapi dengan lembut, ya dengan mudah pengucapannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, lembut. Atau ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala waw sukun sebelumnya fathah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Yauma, jangan dihentakan. Yauma tapi lembut, mudah dalam pengucapan. Itulah dinamakan dengan lin. Dan situ ada panjang sedikit, bukan yauma tapi yauma syaitho. Ya, seperti itu. Itu mengenai huruf, pengertian dari huruf mad.
Sekarang ya kita lihat kepada layar ya, di situ halaman 313. Contoh di antara ya huruf-huruf lin Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu qaulun ya, atau yauma ya, atau Quraisy, atau wal-lail diucapkan dengan lembut seperti itu. Ya, lupa saya tadi mengucapkan, memberikan contoh pada mad ya. Mad contohnya terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Hud, yaitu nuhiha. Itu pada contoh mad. Adapun pada contoh lin yang baru kita jelaskan ya, alasan dikatakan dengan lin artinya lembut, yaitu maksudnya adalah mudah dalam pengucapannya. Tapi ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, itulah kurang lebih pengertian mad, yaitu panjang dalam pengucapan ya, yaitu ketika kita membaca Al-Qur'an maka kita panjangkan, dan takaran panjang tersebut berbeda-beda ya keadaannya ya, dikarenakan sebab-sebab tertentu. Maka ya kita pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas huruf mad yang dibaca panjang standar atau yang dibaca panjang dengan satu alif atau dua harakat. Ya. Coba kita tampilkan halaman 314. Di halaman 314 ya, di situ Syekh menggambarkan kepada kita. Halaman 314 dijelaskan oleh Syekh ya. 300. Di situ Syekh menjelaskan pembagian mad terbagi menjadi dua. Mad asli ya, yang kedua adalah mad far'i. Mad asli sebagaimana yang kita bahas tadi pada awal, waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah, alif sebelumnya fathah, itu yang dinamakan dengan mad asli dan panjangnya dua harakat. Maka ini kembali kepada asal muasal mad, dia dipanjangkan dua harakat. Adapun pembagian yang kedua yaitu mad far'i. Mad far'i yaitu ya cabang dari mad asli. Dia tidak asli. Asal muasal mad itu dibaca dua. Ya. Lantas kalau dia dibaca lebih dari dua, maka bukan dari bagian asal, yaitu far'i, ya cabang. Maka kita katakan yang lebih dibaca lebih dari dua harakat, maka kita kategorikan ia sebagai mad far'i. Kurang lebih pembagiannya ada 10 pembagian dari mad asli dan mad far'i. Insyaallah kita akan ya jelaskan satu persatu secara keumuman. Ya, di sini ditampilkan di layar ada 10 bagian ya pada huruf mad. Untuk yang asli yaitu mad badal, mad iwad, mad silah ya sughra atau mad silah qasirah. Untuk mad yang far'i, yang cabang, itu terbagi menjadi ya kurang lebih ada 6, di mana muttasil, munfasil, silah kubra, mad lazim, mad adu sukun, dan mad lin. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan ya membahas pembahasan yaitu tentang mad asli. Tentang pembahasan mad asli. Kita buka pada halaman 316. Ya, kita tampilkan halaman 316. Ya. Di situ Syekh menjelaskan ya masa atau volume dalam menyebutkan panjang. Maka Syekh Aiman membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama qasr. Ya, pendek. Ini yang dia dikatakan dengan asli, yaitu al-maddu bimiqdari harakatain. Memanjangkan dengan volume ya takaran 2 harakat. Takaran 2 harakat atau kita bisa katakan dengan satu alif. Maka ini dinamakan dengan mad asli atau tabi'i. Ya, tabiatnya mad, maka dia dibaca 2 harakat. Yang kedua, ya, takaran ya waktu pada penyebutan mad yang kedua fuwaiqu qasrin, di atas sedikit dari yang pendek. Wa huwa al-maddu bimiqdari salati harakat, yaitu memanjangkan dengan takaran ukuran kurang lebih ya 3 harakat atau 1 alif setengah. Ya. Ba
ba, 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 seperti itu. Atau a, 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 ya kurang lebih ya dipanjangkan 3 harakat. Kalau 2 harakat, tambah sedikit 3 harakat, seperti itu. Adapun ya masa yang ketiga atau panjang yang ketiga yaitu ada at-tawassut, yaitu sedang. Maka huwa al-maddu bimiqdari 4 harakat. Seorang memanjangkan ya dengan panjang kurang lebih takarannya 4 harakat atau dikatakan dengan 2 alif. Ya, maka a dipanjangkan langsung digabungkan seperti itu. Adapun yang keempat yaitu fuwaiqut tawassut, di atas tawassut. Maka itu dibaca panjang kurang lebih ya takarannya itu dengan 5 harakat. Ya dipanjangkan, dilebihkan dari ya bacaan yang sebelumnya. Ba, seperti itu. Adapun yang kelima ya panjang pada mad yaitu dibaca atul yang sangat panjang, maka ia dibaca 6 harakat yaitu 6 harakat atau dikatakan dengan 3 alif. Ini terjadi pada ya mad lazim, ya terjadi pada mad lazim ya seperti Allah katakan ya al-ana ya panjang sampai 6 harakat atau waladdallin. Ini dibaca panjang. Maka tingkatan pada mad ya terbagi menjadi 5. Yang pertama 2 harakat, kedua 3 harakat, keempat ya 4 harakat, ya ketiga 4 harakat, ketiga 4 harakat, keempat 5 harakat, yang kelima dibaca 6 harakat. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an ya. Yang perlu juga kita perhatikan ketika kita membaca mad ya. Maka berbeda ketika seorang membaca Al-Qur'an, karena bacaan Al-Qur'an ya terbagi menjadi 3 yaitu hadr ya, kemudian at-tadwir, kemudian at-tahqiq. Atau saya balik dari yang paling lambat, at-tahqiq, at-tadwir, al-hadr ya. Maka yang at-tahqiq panjangnya lebih panjang ya ketimbang at-tadwir tingkatan yang kedua. Walaupun mungkin sama-sama 4 harakat. Ya, at-tahqiq panjangnya lebih panjang ketimbang at-tadwir. Kemudian at-tadwir panjangnya lebih panjang sedikit ketimbang al-hadr. Ini tingkatan dalam bacaan. At-tahqiq baca sangat pelan dan lambat sekali. Ya, kemudian at-tadwir membaca sedang, al-hadr membaca dengan cepat dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid. Bisa lihat di halaman 318 kurang lebih panjang ya volume atau harakat pada setiap bacaan atau seorang membaca dengan ya bacaan yang ia inginkan, apakah at-tahqiq atau at-tadwir atau al-hadr. Ya di situ kita bisa lihat yang paling tinggi ya 4 harakat ya. Yang paling atas ketika membaca 4 harakat pada tahqiq ya dia lebih panjang. Kemudian di bawahnya at-tadwir ya dibaca ya 4 harakat, cuman karena bacaannya tidak lambat seperti yang di atas tahqiq, maka ya panjang 4 harakatnya ya tidak sepanjang yang di awal. Kemudian yang terakhir yaitu al-hadr, bacaan al-hadr. Baik. Itulah kurang lebih penjelasan tentang ya sebagai muqaddimah yaitu tentang mad. Masuklah kita kepada pembahasan yang paling ya pertama yaitu mad yang dibaca dengan 2 harakat, halaman 319. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya. Apa yang dimaksud dengan tabi'i? Huwa al-maddu al-lazim la taqumu dhatul hurufi illa bihi. Dinamakan dengan mad tabi'i adalah ya huwa al-maddu alladhi la taqumu dhatul harfi illa bihi, yaitu sebuah panjang atau mad yang ia tidak akan terjadi ya panjang tersebut dhatul hurufi illa bihi, panjang tersebut kecuali dengan huruf tersebut.
Ya. Wala yatawaqqafu ala sababin min asbabi hamzah. Dan ia tidak karena sebab ada huruf yang setelahnya, huruf sukun atau sebab huruf hamzah. Yaitu mat yang terjadi dengan sendirinya, ya karena sebab sukun sebelumnya dan menyesuaikan harakat setiap huruf, yaitu waw dhammah, ya kasrah, dan alif sebelumnya fathah, ya mat yang terjadi, ya panjang yang terjadi dengan huruf mat tersebut bukan karena sebab ada sukun atau karena sebab ada hamzah. Itu yang dinamakan dengan mat tabi'i, ya, atau ya bagian dari cabang mat asli. Maka ini kita lihat contohnya di situ Allah Subhanahu wa taala katakan qalu ya Musa, ya, qalu ya Musa, semuanya dibaca 2 harakat seperti itu. Maka wa yumaddu bi miqdari harakatin ila ghair, ya, setiap waw sukun, ya sukun, alif sukun sebelumnya menyesuaikan harakat masing-masing, fathah atau kasrah atau dhammah, yang tidak ada huruf sukun setelahnya atau tidak ada hamzah, maka dikatakan dengan mat tabi'i. Seperti itu. Maka ini dibaca panjang, kurang lebih 2 harakat. Itu mat yang pertama. Seperti itu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu mat badal. Ya, apa itu mat badal? Kalau tadi kita sampaikan pada pembahasan ini, yaitu mat yang dibaca 2 harakat. Mat yang dibaca 2 harakat, pembahasan yang pertama yaitu mat tabi'i. Pembahasan yang kedua yaitu mat badal. Apa itu mat badal? Kullu hamzin mamdudin wa huwa halatu khassah min at-tabi'i. Ya. Setiap hamzah yang dipanjangkan, ya, dan ini merupakan keadaan khusus, ya, daripada mat tabi'i. Kalau mat tabi'i ya panjang seperti itu, cuman dalam keadaan lebih khusus lagi. Kalau mat tabi'i tadi umum, kalau ini khusus, ya. Kalau dia sebelum huruf mat tersebut ada huruf hamzah, maka dinamakan dengan mat badal, seperti itu. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya 2 harakat. 2 harakat bagian dari mat asli. Seluruh mat asli dibaca 2 harakat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan banyak sekali dalam Al-Qur'an, di antaranya amanu, ya. Atau ya Allah katakan waji'a, atau ya imana, atau utiya, dengan contoh yang ada kita lihat di dalam Al-Qur'an, semuanya panjangnya 2 harakat, dikatakan dengan mat badal, ya. Dia keadaan khusus, lebih khusus daripada, ya, mengkhususkan daripada keadaan umum, yaitu pada mat tabi'i. Dia dinamakan dengan mat badal. Adapun ikhwas fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, mat yang selanjutnya yaitu mat iwad. Nah, selanjutnya adalah mat iwad. Apa pengertian dari mat iwad? Kita katakan, ya, ini masih bagian yang dipanjangkan 2 harakat, yaitu mat asli. Mat iwad adalah huwa ta'widhu 'anit tanwini nasbin halat al-waqf, yaitu mengganti dari harakat tanwin dalam keadaan waqaf. Yang mengganti harakat tanwin yang fathah 2 fathah dalam keadaan waqaf, ya, dengan ditambahkan alif, di mana dipanjangkan dengan 2 harakat. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, aliman. Ya, tidak seperti itu cara membacanya. Ya, tanwin ini iwad. Arti iwad sendiri adalah, ya, diganti, ya. Yang tadinya ada tanwin diganti dengan alif karena dia waqaf. Ya. Aliman dibaca alima, atau ahadan dibaca dengan ahada. Seperti itu. Ma'a, seperti itu. Ya, ada mungkin sebagian ikhwah bertanya-tanya di sini. Ya, kenapa pada, ya, bagian yang kanan pada aliman ada alifnya?
Ya. Kemudian pada ahadan ada alifnya berwarna merah. Namun ketika pada huruf ma'an, ya kenapa alifnya tidak ada? Ya mungkin ini sebagai tambahan wawasan buat ikhwas kalian. Ya, jawabannya adalah ya kita tidak melihat pada sisi kiri, kita melihat pada sisi kanan. Ya, halaman ya. Coba dibuka halaman 321. Ya, halaman 321. Perhatikan di sini untuk mat iwad. Ya. Saya ulangin, mat iwad adalah mengganti dua tanwin fathah dengan alif karena dia diwaqafkan. Itu mat iwad. Contohnya aliman alima, hakiman hakima, ahadan ahada. Ya. Ma'an ma'a. Ya. Namun pada kalimat ma'an, kenapa? Ya, alif tidak ada di situ. Ya. Coba kita lihat, ya, perhatikan di Al-Qur'an ada Allah Subhanahu wa taala katakan inna ansha'nahunna insha'an. Tapi hamzahnya tidak ada di situ. Fan bukan hamzahnya, itu alifnya tidak ada setelah hamzah. Apa sebabnya? Jawabannya karena sebelum hamzah tersebut ada alif pada huruf, ya, antara hamzah dan huruf mim ada alif di situ. Dan ya pada satu kalimat tidak dipertemukan yang berdekatan dua alif sekaligus. Ya, berbeda dengan aliman. Aliman nggak ada alif di situ. Maka di ujungnya dikasih alif. Ketika ahadan tidak ada alif, ya. Pada sebelum huruf dal, ya. Sebelum huruf dal ada huruf ha. Tapi pada huruf hamzah ma'an sebelumnya ada alif yang menemani huruf mim ma'a, maka tanwinnya ya tidak ditulis di ujung hamzah yaitu dengan alif. Ikhwan fillah adallahu wa iyyakum jami'an, ya. Kita masih membahas tentang pembahasan mad asli atau yang dibaca dua harakat. Kami ulangin, yang pertama yaitu tadi mad tabi'i, yang kedua dikhususkan mad badal, yang ketiga yaitu mad iwad. Ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, ya, perlu diperhatikan terkhusus pada mad iwad, ya, pada harakat yang ya dia berada tanwinnya pada ya tak marbutah, ya, di halaman 322 ya. Untuk mad iwad yang mana ada tak marbutah, ya, dua tanwin di situ, ketika dia diwaqafkan maka tidak dibaca syajarata, tidak, tapi dia diganti dengan huruf hamzah, wa syajarah, seperti itu, atau jannah, ya. Harakat tak marbutah ketika fathatain atau dua fathah, an atau tan, dia tidak dibaca dengan ta, ya, seperti lainnya mad iwad, karena ia adalah tak marbutah, maka ketika diwaqafkan dia dibaca dengan diganti wasyajarah, lihat di sebelah kirinya. Dan juga kalimat jannah, jannatan, ketika diwaqafkan maka jannah, seperti itu. Ya, mungkin itu ya materi untuk hari ini, ya, sebagai murajaah apa yang telah kita pelajari seperti itu dari sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ya karunia-Nya kepada kita untuk kita senantiasa ya mengamalkan dan belajar terus mengikis kebodohan yang ada pada diri kita. Mungkin cukupkan sekian, ya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairah. Kami kembalikan kepada ya pembawa acara. Ya, sebelumnya insyaallah kita akan membaca pada kesempatan ini surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah. Barakallahu fikum. Baik, wafikum barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya, dan kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian tahsin malam ini. Dan kita beri kesempatan terlebih dahulu ke peserta kita. Ada Ibu Nahdiatur Rosyidah di Trenggalek, Jawa Timur. Silahkan Ibu. Silahkan jika sudah tersambung. Assalamualaikum. Sudah dibuka mikrofonnya Ibu? Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah jam berapa di Iya, Jawa Timur, Bu? sekarang sudah 9:30 lebih 10. Oh, sama jamnya, Bu. Iya. Iya. Tapi sayang tadi saya enggak bisa mengikuti pelajaran karena saya enggak ngerti HP-nya error. Oh, handphonenya lagi bermasalah ya, Bu. Masya Allah. Tapi bisa langsung dipraktekkan aja, Ibu. Insya Allah. Iya. Surat apa, Tat? Suratnya nanti akan ditampilkan di layar. Untuk kesempatan ini kita membaca surah Ad-Duha menyambung. Surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah. Al-Insyirah itu yang Al-Insyirah surah Al-Nasrah. oh, iya. Kita mengenalnya surah Al-Nasrah, namanya Al-Insyirah. Iya, kalau saya Alam Nasrah. Iya, Tat. Baik, silahkan Ibu. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lanjut, Pak. Baik, satu surah lagi, Ibu Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baik, barakallahu fiik pada Ibu Nadia Rashidah. Ya, pertama, subhanallah ya, dari bacaan jelas tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Ada beberapa catatan saya ingin catat di situ. Yang pertama yaitu ketika ya ta'awudz tadi seperti ya a'udzu billah ya, pada huruf mad ya, huruf mad ya, huruf mad itu dibaca panjang tanpa diayunkan ya, billah, seperti itu ya. Jadi ya mungkin tadi ada mat-mat yang lain juga yang saya dengar ya, seperti ada diayunkan. Kita lagi berlatih di sini, maka dibaca dengan natural saja, dipanjangkan, yang mana panjang tersebut, mat tersebut keluarnya dari rongga tenggorokan dan rongga mulut, panjangkan.
Ya'udzu billahi minasyaitonir, bukan po. Nah, seperti itu. Ya itu untuk catatan dari saya, karena kita yang sedang belajar seperti itu, kita ya semakin lebih memperhatikan, semakin menghaluskan bacaan kita seperti itu. Iya. Kemudian ya ketika ayat ketiga pada surat Al-Insyirah seperti itu, ya tadi terdengarnya ya seperti huruf H seperti itu, huruf H ya. Maka lebih dilepaskan ya, huruf H bagian tenggorokan tengah, sementara huruf H bagian tenggorokan ya paling dasar. Alladzi anqadha dhahrak ya, dhahrak. Sulit ya, tetap. karena seperti itu. Ya, bukan sulit. Selalu saya bilang bukan dikatakan sulit, tapi belum bisa seperti itu. Iya, ya, jangan katakan nggak bisa, tapi belum bisa. Insya Allah bisa seperti itu. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik kepada Ibu Nadia atas keikutsertaannya. Semoga Allah mudahkan terus, ya semakin menghaluskan bacaannya. Barakallahu fiik. Amin. Baik. Makasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama Ibu Nadia. Baik, jazakumullah khairan Ibu Nahdiatur Rasidah di Trenggalek, Jawa Timur, dan kita persilahkan ada Ibu Nola dari Pekanbaru ya. Ibu Nola di Pekanbaru. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidaka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, wa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Silakan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bu, Ya, ulangin. Tajam ya. Tajam itu berarti ya gigi atas dan bawah rapat, kemudian ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi bawah, suara mengalir antara gigi atas dan bawah. Ulangin. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak. Diulangi. Alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, Ibu Nola ya tadi, Masya Allah. Ya ini peserta-peserta lama nih, Masya Allah, semangat walaupun ya terputus dengan waktu, tetap semangat, Masya Allah. Doakan berkahan buat keluarga yang ada di rumah. Baik, Ibu Nola, Masya Allah ya untuk bacaan. Namun
pada huruf dhad kita kembalikan kepada makhrajnya dan sifatnya. Kita harus mengetahui sifat dhad, di mana dhad memiliki sifat yang paling banyak. Maka ketika dia disukunkan atau bertasydid maka lebih jelas. Ya, wadduha wallaili idza saja, seperti itu. Ya, kemudian untuk catatannya juga yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman ya. Jadi ketika mim ya atau tanwin bertemu dengan fa, maka dia disamarkan antara mim dan fa dan posisi mulut menyiapkan huruf yang setelah tanwin tersebut. Yatiman fa'awa. Coba diulangin, alam yajid. Alam yajidka yatiman fa'awa. Salah, kalau kita langsung memasukkan kepada tanwin setelahnya fa, jangan mau, tapi buka dulu mimnya. Ma. Yajidka yatima. Juga ketika dalnya maka ditipiskan karena huruf tipis. Yajidka yatimam. Tak diulangin, alam yajidka yatiman fa'awa. Masya Allah ya. Kemudian untuk surat Al-Insyirahnya tadi kita mendengar ya kurang jelas pada dhad juga sama ya, catatan pada dhad. Alladzi anqadha dhahrak. Tebal, bo tebal. Dan nun sukun bertemu dengan qaf jadinya eng. Anqadha. Ini berlipat-lipat ini. O-nya tebal, bo-nya tebal, wo-nya tebal, seperti itu. Maka ya ini ya luar biasa seperti itu, memperhatikan. Dan ini disebutkan dalam matan Jazariyah untuk memperhatikan huruf ya pada ayat di surat Al-Insyirah ini. Kemudian selanjutnya ya pada ayat kelima dalam surah Al-Insyirah, tolong jelaskan sifat shafir atau ketajaman suara. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Nah, itulah dikatakan dengan sifat shafir, itu tajam. Ya, pada shad dan sin dan zai maka memiliki sifat tajam, ya diperhatikan agar lebih ya jelas lagi dalam membaca, sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad Al-Tabba ketika seorang membaca Al-Qur'an dengan tartil, dia juga memperhatikan hukum tajwidnya tebal dan tipis ya dan sifat-sifatnya. Wallahu taala alam. Ibu Nolah. Ya, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Baik, jazakumullah khairan Ibu Nola di Pekanbaru, dan kita kembali persilahkan salah seorang peserta tahsin kita juga, ada Pak Rudi Hartono dari Depok ya. Pak Rudi Hartono di Depok ya. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, suara yang tidak asing. Tidak asing. Masya Allah. Selalu hadir. Masya Allah. Iya. Silakan Pak Rudi untuk membaca surat Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan huruf po, tempelkan lidahnya. Po. Syaitu. Ya. A'udzu billahi minasy syaitan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Dan perhatikan bibir nggak maju ya. Jangan tuh maju. Kalau bibir maju akan berbeda. Syaiton. Tidak ada kemajuan pada bibir kecuali pada harakat dhammah dan juga pada huruf waw. Selain itu tidak dikedepankan. Ya normal saja. Syaiton. Ulangi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tajamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Nah, perhatikan. Waw yang monyong pada dot sudah netral. Waw. Seperti itu, Pak Rudi. Wawnya netral, dotnya ini agak tebal kan? Wawnya yang monyong, dan botnya yang sudah netral. Wow, oh iya. Wadduha. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Ya, pada bu tadi ada angin tuh, nggak boleh tuh. Bu, nggak boleh. Ma wadda'aka rabbuka. Jangan bu. Tadi Anda dengar ada anginnya tuh. Ustaz, saya ulangi, Ustaz. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qula. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ini pembahasan kita hari ini, yaitu lembut. Bukan khoi, tapi khoi. Karena yang tebal itu pada kho, yang lembut pada huruf ya. Seluruh huruf lembut maka tipis. Jangan khoi. Ya. Khoi. Walal akhiratu khairul. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Terus. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى. Ya, Pak Rudi perhatikan setelah panjang di sini, setiap panjang bendera yang ada tasdidnya, setelah panjang ada hentakan. Wawajadaka dhallan fahada. Jadi hentakan. Ya, karena memang ya seperti itu namanya nabar nanti dalam ilmu tajwidnya. Baik. Ulangin. Wawajadaka dhallan fahada. Wawajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Masya Allah, barakallahu fiik Pak Rudi. Ya, dari bacaannya, Masya Allah, tabarakallah. Sudah saya koreksi tadi ya, beberapa koreksian.
Ya, itu diperhatikan pada do-nya tadi jangan sampai wadduha tapi wadduha. Jika pada khairul, jangan khoy tapi khairul, dia dengan mudah karena sifat lin. Ya sukun sebelumnya fathah adalah lembut. Khairul laka minal ula. Baik, barakallahu fiik dengan Pak Rudi. Baik. Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Baik, jazakumullah khairan Pak Rudi Hartono di Depok, dan kita kembali persilahkan ke peserta selanjutnya. Baik, ada Nek Ros yang sudah tersambung bersama kita dari Asahan. Silahkan Nek Ros. Ya. Assalamualaikum. Ya, makasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mohon Nek? bimbingannya Ustaz. Ya, insyaallah Nek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walau saufa wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Diulangin, Nek. Dalam fahada. Ya Ustaz. Alam yajidnya diulangin. Alam yajidka yatimam fa'awa. Ya, A-nya di sini panjang. Ini pembahasan kita hari ini yaitu mad badal. Ya, fa'awa dipanjangkan Teh. Alam yajidka yatimam fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Gimana Ustaz? Satu Ya? lagi. Satu surat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Allazi anqadha jahrak. Farafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faraqta fansab. Wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Dengan Nenek Ros ya di Asahan Iya Center. Ustaz, Sumatera Utara Ustaz. Neneknya udah lanjut Ustaz, Iya. tapi ya masih Ya kita belajar. udah beda provinsi. Saya Soalnya Ya, umur udah Sumatera lewat Barat 80 ini, Ustaz, tapi masih Oh, iya. belajar ini. untuk Masya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan. Ya, sebagaimana doa Nabi Isa, ya dia berharap waja'alani mubarakan. Ya Allah berikan, ya jadikanlah aku berkah. Ya, Nenek Amin, Ros amin. usia ya yang Ini 80 bacaannya gimana tahun, nih, semoga Allah koreksinya, berikan Ustaz? keberkahan. Baik, untuk bacaannya ya tadi pertama pada surat Ad-Duha ayat yang pertama. Maka di sini ya tidak ada panjang pada dot.
wadduha. Salah. Lagi kita panjang wadduha. 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 Nah, wadduha. Wadduha. Ya, seperti itu. Ya, kemudian tadi pada kalimat ayat yang ketujuh, wa wajadaka dhallan. Ini panjangnya 6 harokat. Ya, panjang 6 harokat. Tadi nenek mungkin kalau ukuran yang kita pelajari, ya, yaitu tawassut, yaitu memanjangkan hanya 4 harokat atau 3 harokat. Maka panjang, Nek, sangat panjang. Ya, coba diulangin, Nek. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya, seperti itu. Ya, kemudian pada ayat yang ke-8 mungkin ini lebih kepada sifat juga, yaitu gha dialirkan au, ya, wa wajadaka ailan fa'aghna, ya, gha-nya dialirkan, ditebalkan seperti itu, Nek. Insyaallah. Kemudian pada ayat yang ke-9 tadi ada ayat yang ke-9, Nek. Ayat yang ke-9 ada di situ mim bertasydid. Maka kita harus perhatikan untuk ditahan, ya, volumenya lebih lama. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ditahan. Wa ammal yatima fala taqhar. Ya, seperti itu. Ya, dan catatan ya pada sifat yang khususnya, Nek, pada surat Al-Insyirah tadi ayat yang kedua, wa wada'na, ainnya di Wa wada'na anka wizra. Wa wada'na anka wizra. Ini ya harus kita benar-benar memperhatikan sifat, karena kalau kita tidak tekankan di sini maka akan merubah makna dan merubah, ya, arti. Maka harus di kalau kita baca wawada'na nggak ada arti, tapi yang ada artinya wawada'na. Ya, diulangin, Nek. Wa wada'na anka wizra. Ya, dosa-dosa Nabi SAW Allah ampunkan. Nabi SAW adalah, ya, makhluk yang Allah katakan maksum, ya, yaitu dihapuskan atau terselamat dari dosa besar seperti itu. Ya, kemudian pada kalimat tadi angqadha, ini memang banyak sekali orang yang kesulitan di sini karena 3 huruf yang tebal berturut. Angqadha. Ya, angqadha harak. Ulangin, Nek. Yang ayat keberapa, Ustaz? Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ayat allazi anqadha jahrak. Itu. Nah, kodojo. Jadinya kodojo. Padahal kita harus tempatkan. Ko di mana? Kita harus mengetahui tempat maksudnya terlebih. Ko, yaitu pangkal lidah, bertemu dengan langit bagian dalam, ya, yang atas bagian lunaknya o. Sementara dha kita harus tahu tempatnya bagian tepi lidah. Dan yang selanjutnya adalah huruf dha. Keluarnya dari mana? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas. O di dalam, dha di tepi, dan dha di ujung lidah, ujung gigi seri atas. Anqadha. Ulangi, Nek. Allazi anqadha jahrak. Masya Allah, tabarakallah, ya. Masya Allah, lebih jelas bacaan Nek Ros, ya. Barakallah fiik, Nek. Semoga Allah berikan keberkahan pada usia umur Nenek. Oh, terima kasih. Alhamdulillah, Ustadz, ini sudah sembuh. Nenek Ramadan kemarin 1 bulan sakit, Ustadz. Ini baru sehat. Oh, gitu. Alhamdulillah. Dari Ramadan sampai Syawal, Nenek alhamdulillah ini sehat kembali, Ustaz. 1 bulan Nenek sakit, Ustaz. Ini alhamdulillah diridhoi Allah bisa belajar sama Ustaz lagi. Nah, terima kasih ya Ustaz. Salah Nenek. Berikan kesehatan. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nek Rosdi Asan, jazakumullah khairan Nek, udah bergabung bersama kita. Dan kita persilahkan peserta selanjutnya. Ada Pak Rangga Panji nih, kita panggil Pak Rangga Panji dari Bogor. Tadi udah Pak Rudi, nggak afdol dia kalau nggak diundang Pak Rangga Panjinya. Silakan Pak Rangga Panji. Baik. Sudah dibuka mic-nya? Silakan Pak Rangga. Kehilangan mikrofon mungkin. Baik, kita beralih ke penelpon dulu. Terlebih dahulu silakan. Jika sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Putri ya, Ibu Putri. Waalaikumsalam. Saya ya. Masya Allah, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu silakan Ibu langsung dibaca dan langsung komunikasi ke Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya Ustaz? Halo? Suaranya jelas? Jelas. Ya. Halo? Jelas, Suaranya Bu jelas? Putri. Jelas. Oh ya. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Barakallahu fiik. Insyaallah barakallahu fiik kepada Bu Putri ya yang berada di Medan. Masya Allah, tetap semangat walaupun sudah ya pukul 22.10 seperti itu. Bu Putri Masya Allah ya sangat berhati-hati Allah dari bacaan ya. Khonifidin kalau seandainya dalam urusan dunia saja kita berhati-hati, tentu dalam membaca Al-Quran kita lebih berhati-hati dalam membacanya.
kemudian terkhusus dalam menjalankan perintahnya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk catatannya pada ayat yang kelima tadi, ya, kita memperhatikan sifat tebal pada atau sifat aliran pada ain, ya. Bukan berarti ketika dikatakan sifatnya mengalir sedikit, yaitu menjadi pantulan. Jangan sampai seperti itu. Wala sawfa yu'a. Tapi wala sawfa yu'ti, bukan yu'a. Salah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Seperti itu. Diulangi sifat rokhawah ya Ustaz. Sifat rokhawah dia Ustaz. Bukan sifat rokhawah, tapi sifat bainiyah, yaitu alirnya sedikit. Oh, tawassut ya. Tawassut, bainiyah. Ya, ya. Diulangi dulu. Baik Ustaz. Ayat 5, wala saw. Enggak, apa nih? Aduh, ada error nih suaranya. Enggak dengar Ustaz. Diulang Ustaz. Ya, satu ayat aja diulang, satu ayat saja. Oh iya, ayat berapa Ustaz? Enggak dengar tadi ini ada Ayat error. 5. Ayat 5. Ya. Baik Ustaz. Ayat 5. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Masya Allah, ya, tidak memantau seperti tadi. Ya. Kemudian juga ya, pada ayat yang 9 saya perhatikan di fala taqharu sudah tebal, ya, sudah bagus. Namun pada ayat yang ke-10-nya haru ada re-nya dikit. Ya, seperti itu. Ya, ini mungkin ya karena mungkin sabaqal lisan ya. Mungkin terkadang enggak terperhatikan seperti itu atau silap seperti itu. Tapi pada ayat yang sebenarnya sudah ditebalkan. Ya, fala tanharu. Ketika ada ru-nya yang salah, itu yang salah. Wa massa ayat ke-10. Wa ammassa ila fala tanharu. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Bu Putri, Masya Allah, usia 60 tahun ya Bu Putri ya, 66 60 nih. Iya, lebih kurang. Iya. Barakallah Ustaz. Jazakallah. Wa iyyaki. Baik. Khairan Ibu Putri di Medan, dan kita persilahkan kembali peserta kita yang ada di Zoom. Silahkan, ada Ummu Anissa di Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Ya Pak Ustadz. Silahkan Ummu Anissa. Oh, Masya Allah. Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ummu Anissa, pada huruf zalnya ujung lidah ditemukan dengan ujung gigi selatan. Lu dengan ju. Berubah artinya. Lu. Ulangin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan rahim ya. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, perhatikan ainnya.
harus dialirkan sedikit untuk membedakan dengan huruf hamzah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Dibuka adanya wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'al. Ya. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Ulangin. Alladhi anqadha dhahrak. Qadaja bukan jo, tapi dho. Kita harus mulai tempatnya terlebih dahulu. Makanya saya tekankan kepada ikhwan sekalian, siapapun yang mendengarkan siaran ini, ya agar bacaan kita lebih tepat dan benar, kita harus mengerti tempat keluarnya huruf, dan ini pelajaran dasar sekali. Qadha, ujung lidahnya ditemukan dengan ujung gisri atas. Jangan jauhkan di tempat itu, ditempatkan di situ akan betul hurufnya. Ulangin, anqadha. Ulangin. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, lebih mending. Terus. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Baik, Masya Allah, Bu Nisa ya, di Sulawesi. Mu Anissa, Pak Ustadz. Ummu Anissa ya, Masya Allah. Sepertinya lebih diperhatikan pada huruf H, membedakan antara H dan Kho. Ya, jadi kita mendengar Bismillahirrahman. Rahman tidak ada arti. Sementara Rahman yang maha pengasih, Rahim yang maha penyayang, seperti itu. Jadi harus dengan H. Bisa diikuti Bu Ummu Anissa? Ya Pak Ustadz. Ya. H. Nah, perbedaannya di sini, ya kita harus bisa membedakan di mana H, di mana Kha, ya di mana Kho. Ya, kalau kita lihat kepada gambar, ya, insya Allah akan tampilkan sebentar untuk H dan huruf Kho. Sebentar. Nah, ini gambarnya di sini kita melihat, ya di gambar ini akan tampilkan, semoga bisa dipahami. Ya, ini bagian tengah dari tenggorokan. Ini H. Sementara ya Ummu Anissa tadi menyebutkan ya huruf yang dia mengenai ya langit-langit bagian atas yang lunak. Bisa dilihat di sini langit-langit bagian atas yang lunak di sini nih. Kho. Nah, itu bergetar. Sementara pada H dia tidak, ini pada Kho ya, dia mengenai langit yang merah di atas. Bisa dilihat Ummu Anissa? Iya Pak Ustadz. Nah, ini Kho, Bismillahirrahmanirrahim, kena dia. Pada H dan huruf yang kita sebutkan Rahman, dia tidak mengenai langit bagian atas. Lihat,
dia tidak kena nih langit. Ya, langit lunak ini tidak kena. Dia hanya tenggorokan saja. Rahman. Kalau nah itu kena dia tadi. Nah, itu kena bagian atas, Rahman. Tapi yang betul Rahman. Jangan kenakan langit lunak bagian atas yang kalau disentuh terkadang kita bisa muntah seperti itu. Coba diulangi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kena kan, Anissa? Masih terasa nggak itu kena langit lunak bagian dalam atas? Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu masih kena. Itu adalah makhrajnya huruf kho. Roh itu huruf kho. Ya, sementara ha tidak boleh kena langit bagian atasnya. Ya, lunak itu benar-benar di tenggorokan saja bagian rah. Beda dia rah. Seperti. Ya, semoga Allah mudahkan ya Anissa. Insyaallah itu PR-nya jangan sampai bergetar langit bagian atas. Baik, barakallahu fik. Wafika barakallahu Pak Ustadz. Syukran Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Anissa di Sulawesi Selatan, jazakumullah khairan. Dan kita sudah tersambung sepertinya dengan penelpon. Ada Adik Salwa di Cilacap, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik Salwa kok belum tidur? Allah berkata. Karena mau belajar ya. Masya Allah. Silahkan Adik Salwa langsung dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Lanjut surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Adik Salwa ya yang berada di Cilacap, subhanallah bacaannya ya jelas bagus, subhanallah
Ya, sedikit agak dihaluskan ya untuk bacaannya. Ya, pada kalimat tadi ya harus dibuka ya, wa ammas-sa'ila fala la, harus dibuka seperti itu. Untuk ya secara keumuman bacanya Masya Allah jelas seperti itu. Ya, untuk lebih menjelaskan menyempurnakan sifat harakat dengan dibuka mulut la. Berbeda dengan la sama la. Coba diulangin. Fa'ammal yatima dari fa'ammal yatima. Fa'ammal yatima fala taqhaw. Terus wa masa Wa ammas sa'ila fala tanhar. Masya Allah. Ya, kemudian di ayat yang ketiga dalam surah Al-Insyirah di sini ya, ketika nun atau tanwin, nah, adik Salwa tahu nun sama tanwin? Kenapa? Nun sukun dan tanwin tahu? Tahu. Ya. Setiap ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf qaf khususnya dan huruf kaf, maka kita keengkan ya. Alladzi anqadha dhahrak, langsung keengkan. Diulangin, alladzi anqadha dhahrak. Bukan tapi bukan tapi tebalkan dia. Ulangin. Alladzi anqadha dhahrak. Ya, langsung masukkan ke eng ya. Belum sempurna ya, tapi ya agak lebih mending daripada sebelumnya. Kemudian pada ayat kelima dan ayat ke-6 di situ ada huruf sin, memiliki sifat yang tajam yaitu shafir. Fa inna ma'al usri yusra. Ulangin. Fa inna ma'al usri yusra. Ini nggak kedengaran tajamnya. Lihat ini. S. Diulangin S. Coba huruf S. Sebutkan S tajam. S. Nah, ya, cara menyebutkan huruf. Nah, ada desisnya tuh loh. Nah, itu yang betul. Ya, adik Salwa, ya, huruf sin memiliki sifat tajam, yaitu sifatnya shafir. Gigi atas dan gigi bawah rapat dan ya ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian bawah, suara mengalir antara gigi seri atas dan bawah ya. Us seperti itu. Coba diulangin. Fa inna ma'al usri yusra. Belum kedengaran ya. Suara tajamnya belum kedengaran ya. Kayak ban kempes, coba. Ulangin. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, di sini ya, ini gambar huruf sin. Gigi seri atas dan bawah sama rata situ, dan ujung gigi seri bawah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Suara mengalir antara atas ini. Rapatkan gigi seri atas dan bawahnya. Langin. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, Masya Allah. Banyak-banyak belajar ya, adik Salwa ya. Nah, itunya yang belum terdengar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Untuk bacaannya seumuman bagus, insya Allah lebih bagus lagi ya, dengan memperhatikan huruf sin. Baik, cukup. Barakallahu fiik. Baik, jazakillah khairan adik Salwa di Cilacap. Dan sepertinya adik Salwa ini sebagai penutup di segmen pembacaan Al-Quran kali ini, yang insya Allah kita akan ketemu kembali di pekan depan, tentunya masih di jam dan di hari yang sama bersama pembimbing atau ustadz yang sama insya Allah, Ustadz Ahmad Kamal Hafizahullah Ta'ala.
Seperti biasa Ustadz, mohon nasihatnya di segmen terakhir, motivasi untuk kami yang ada di sini, juga untuk para pemirsa Rosyad TV, dan terkhusus untuk para peserta yang ada di Zoom. Silahkan Ustadz. Barakallahu fiik ya para ikhwas sekalian. Untuk segmen terakhir ini saya sampaikan sebuah perkataan dari Ali bin Abi Thalib, ya, bagi orang yang ingin ilmunya ya menjadi berkah, ya, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan hatafal ilmu bil amal in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu harus disandingkan, didampingi dengan amalan. Kalau ia mau ilmu itu ya mendapatkan ilmu tersebut, maka direalisasikan dengan amalan. Kalau tidak, maka ilmu itu akan pergi. Apa yang ikhwas kalian dapatkan dari belajar dengan di Rosyad TV ataupun di luar Rosyad TV, apapun ilmu yang bermanfaat, maka direalisasikan dengan amalan. Ya, tentunya dalam membaca Al-Quran direalisasikan dengan membaca, ya, melatih seperti itu. Karena orang yang pernah saja membaca, ya, atau mendapatkan sanad saja membutuhkan untuk melatih setiap harinya kurang lebih 1 halaman. Lantas bagi siapa yang belum pernah mendapatkan sanad atau belum pernah belajar, tentu lebih sering lagi untuk memperhatikan dan berlatih seperti itu. Ya, oleh karenanya tidak bosan-bosan ya untuk berlatih, terus berlatih, karena Al-Quran setiap hurufnya mendapatkan pahala. Semakin sering kita berlatih, semakin banyak kita mendapatkan pahala dari setiap hurufnya. Baik. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas bimbingan dan pengarahannya. Dan para pemirsa Rosyad TV, juga para peserta kelas belajar tahsin, insya Allah kita akan ketemu lagi di episode mendatang, insya Allah masih di hari dan di jam yang sama. Lebih dan kurang kami mohon maaf, mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.